Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat semuanya, tetap semangat buat kita untuk belajar dalam rangka mempersiapkan diri untuk seleksi P3K. Oke, baik teman-teman, di video kali ini saya kembali membahas soal-soal P3K dari kisi-kisi resmi tes P3K Pustaka Baru Press. Oke, baik teman-teman, langsung aja ya. Untuk video kali ini kita langsung masuk ke bahasan soal-soal P3K, soal nomor 1. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholders untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. E. Berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Oke teman-teman, untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang tepat adalah, kira-kira apa teman-teman? Oke, nomor 1 jawaban yang tepat adalah yang B ya teman-teman, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Oke, soal selanjutnya, sebagai pedoman dalam umum menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan, memberikan garis-garis rujukan untuk perancangan pembelajaran, menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai, mendiagnosis masalah-masalah belajar yang timbul, dan menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan merupakan A. Manfaat pendekatan pembelajaran, B. Fungsi pendekatan pembelajaran, C. Pendekatan pembelajaran, D. Prinsip pendekatan pembelajaran, E. Dasar pendekatan pembelajaran. Oke, untuk soal nomor 2 ini, jawaban yang tepat adalah yang B, teman-teman. Fungsi pendekatan pembelajaran. Jadi, fungsi pendekatan bagi suatu pengajaran adalah sebagai pedoman umum ya dan langsung bagi langkah-langkah metode pengajarannya yang akan digunakan. Jadi jawaban untuk nomor 2 yang tepat adalah yang B. Seorang guru menemukan kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya, sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar yang demikian yaitu A. Merancang aturan dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. B. Menunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. C. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. D. Menciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dan siswa dan antar siswa di dalam kelas. E. Memberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya belum maksimal. Oke, untuk kasus seperti ini, jawaban yang tepat adalah apa teman-teman? Jadi kasusnya guru itu menemukan kebiasaan belajar yang kurang tepat dari siswanya sehingga sulit untuk mengikuti pelajaran. Oke, untuk yang ketiga lebih tepatnya jawaban yang E ya teman-teman, memberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya belum maksimal. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Konsep pembelajaran yang membantu pendidik mengaitkan antara materi diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat merupakan pendekatan pembelajaran A. Kontekstual, B. Konstruktivisme, C. Deduktif, D. Induktif, E. Ekspositori. Oke, untuk nomor 4 jawabannya yang tepat adalah yang A ya teman-teman,
kontekstual. Jadi pendekatan kontekstual ya, konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Jadi untuk soal nomor 4 ini yang lebih tepat jawaban adalah yang A, kontekstual. Pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperuntukkan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan merupakan pendekatan pembelajaran A. Induktif, B. Konstruktivisme, C. Ekspositori, D. Kontekstual, E. Deduktif. Oke, ini yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa ya teman-teman. Ya, tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide baru yang dapat diperuntukkan bagi pengembangan diri siswa. Oke, untuk soal nomor 5 jawabannya apa teman-teman? Ya, untuk soal nomor 5 jawaban yang tepat adalah konstruktivisme. Ya. Konstruktivisme ini merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan ya teman-teman. Jadi yang lebih tepat untuk jawaban nomor 5 adalah B, konstruktivisme. Dalam teknik pemecahan masalah verbal, seorang guru bertanya, apakah ada jawaban lain yang lebih tepat? Teknik tersebut termasuk A. Latihan pengulangan, B. Reaksi terhadap jawaban yang salah, C. Mengemukakan jawaban masalah, D. Penegasan terhadap jawaban yang benar, E. Diskusi pemecahan masalah. Oke, jika seandainya ada kasus yang seperti ini, kemudian guru bertanya apakah ada jawaban lain yang lebih tepat, ya teknik tersebut termasuk, ya apa teman-teman? Untuk guru mungkin sering melakukan praktek seperti ini ya. Apakah ada jawaban lain yang lebih tepat? Nah, ini adalah reaksi terhadap jawaban yang salah ya teman-teman. Jadi jangan langsung memvonis siswa itu salah, jadi berikan dulu tanggapan yang lebih positif ya. Jadi kita menunjukkan tidak langsung memvonis siswa itu salah ya. Nanti takutnya menimbulkan sikap takut siswa untuk mengungkapkan pendapatnya karena biasanya salah langsung gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi jika seandainya ada jawaban yang kurang memuaskan dari siswa, kemudian seorang guru akan lebih bijak mengatakan apakah ada jawaban yang lain yang lebih tepat. Nah, seperti itu. Jadi tidak langsung membuat siswa itu tertekan dengan langsung memvonis jawaban salah. Oke, baik teman-teman. Cara disiplin penerapan yang diterapkan oleh Carter, yaitu bila peserta didik melakukan pelanggaran pertama, maka dihukum dengan A. Memanggil orang tuanya, B. Dipanggil kepala sekolah, C. Memberi peringatan kepada siswa, D. Siswa dikucilkan selama 10 menit, E. Tidak ada jawaban yang benar. Oke, ini pelanggaran pertama ya teman-teman. Ingat, ini pelanggaran yang pertama. Misalnya ada siswa itu berkata kasar atau berkata yang kurang pantas di sekolah gitu. Jadi apakah langsung memanggil orang tuanya? Dirasa tidak ya teman-teman. Kemudian langsung dipanggil kepala sekolah rasanya juga kurang ya teman-teman. Kemudian untuk peringatan pertama itu baiknya memberi peringatan kepada siswa. Jadi lebih tepat untuk jawaban yang C ya teman-teman. Kita berikan peringatan terlebih dahulu ya, karena ini baru pelanggaran yang pertama. Jika seandainya pelanggaran tetap dilakukan berulang-ulang, barulah memanggil orang tua atau dipanggil kepala sekolah seperti itu. Oke teman-teman, lanjut next.
Berbagai strategi pembangunan dalam pembaharuan sistem pendidikan yang tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang Sisdiknas 20 2003 adalah: A. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. B. Mengupayakan perluasan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. C. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu. D. Memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh. E. Mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Oke, untuk soal nomor 8 yang tepat adalah A ya teman-teman, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Oke, nomor 9. Sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi, yaitu A. Standar kompetensi, B. Kompetensi dasar, C. Kompetensi dasar mata pelajaran, D. Kompetensi, E. Standar kompetensi lulusan. Oke, untuk nomor 9 jawabannya apa teman-teman? Rujukan untuk menyusun indikator kompetensi yaitu B ya teman-teman, disebut dengan kompetensi dasar. Soal nomor 10. Secara sederhana yang dimaksud dengan teaching aids adalah A. Alat bantu mengajar, B. Dasar mengajar, C. Pengajar, D. Simulasi, E. Demonstrasi. Oke, yang dimaksud dengan teaching aids adalah, jawabannya adalah A ya teman-teman, alat bantu mengajar. Oke baik teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga usaha kita menonton video YouTube yang berkaitan dengan soal P3K ataupun membaca-baca buku yang terkait dengan P3K bisa menambah pengetahuan kita dan harapan kita bisa lulus seleksi P3K dan diterima sebagai ASN ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Oke baik teman-teman, jangan lupa di subscribe channel ini, di like dan komen. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.